Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi, salam, gong si facai. Umat Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah topik, yaitu kekudusan dan kasih karunia. Holiness and grace. Hanya kasih karunia yang menyelamatkan. Only grace save. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther, seorang biarawan dan sarjana Jerman, memakukan 95 tesisnya di pintu gereja kastil di Wittenberg, Jerman. Pada tanggal 31 Oktober 1517 itu, Martin Luther, seorang Jerman, dia melakukan sesuatu yang kita sebut reformasi. Hal itu terjadi pada saat di mana tradisi gereja menuntut orang Kristen untuk bekerja, membayar dosa yang mereka lakukan. Karena dosa yang mereka lakukan dituntut sebuah pembayaran, sebuah usaha yang mereka harus kerjakan agar dosa mereka diampuni. Dengan kata lain, mereka harus membayar keselamatan mereka dengan usaha sendiri. Nah, tesis Martin Luther ini menandai orang percaya di seluruh dunia untuk menemukan kembali apa yang kita sebut Injil kasih karunia, yaitu Injil Yesus Kristus yang sejati, yang menyatakan bahwa kita diselamatkan dan dibenarkan oleh kasih karunia dan melalui iman saja, di dalam Kristus saja, seseorang dapat diselamatkan. Oleh iman saja dan di dalam Kristus saja, seseorang dapat diselamatkan. Itulah tesis 99 poin yang dibawa oleh Martin Luther pada tanggal 31 Oktober 1517 itu. Reformasi didasarkan pada 5 sola yang berarti hanya atau sendiri dalam bahasa Latin. 5 sola atau 5 reformasi. Sola reformasi ini, saudara yang kasih, the 5 sola of reformation ini, diantaranya salah satu disebutkan di situ sola scriptura. Sola scriptura artinya hanya kitab suci. Coba katakan apa? Hanya kitab suci. Yang kedua, sola Kristus. Yang kedua apa, saudara? Hanya Kristus. Come on. Hanya Kristus. Yang ketiga solanya adalah sola gratia. Hanya anugerah. By the grace. Only grace. 4. Sola fide. Yaitu hanya iman. Oh, by faith. Only faith. Dan yang kelima, sola deo gloria. Artinya apa? Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Glory be to God. Only. 5 sola of the Reformation ini, 5 sola reformasi ini, menekankan tentang esensi daripada Injil kasih karunia yang menyelamatkan manusia secara total, utuh, dan sepenuhnya, komplit. Namun selama berabad-abad, 16 abad lebih kurang, banyak orang telah mencoba untuk menambahkan sesuatu pada Injil dengan menambahkan niat baik mereka dan usaha mereka untuk mencampur Injil tersebut
dengan usaha manusia. Kalau percaya aja belum cukup. Harus ada sesuatu yang dilakukan, perbuatan baik, baru diselamatkan. Itu 15-16 abad. Anda bisa bayangkan ribuan tahun orang berusaha untuk mix, mencampur keselamatan yang dikatakan tadi 5 sola itu dengan karangan-karangan mereka lainnya. Nah, kita harus tahu bahwa kedagingan kita ini tidak keberatan untuk bersikap religius. Daging atau kemanusiaan ingin mendapatkan pujian dan kemuliaan atau atas sesuatu yang dilakukan. Ya. Daging ini kita boleh sebut senang makan puji, saudara kekasih. Ya. Daging ini, saudara kekasih, senang kalau dipuji-puji. Kalau dia lakukan sesuatu dan dianggap baik, wow, dia merasa sebuah kebanggaan. Kepalanya menjadi besar, saudara. Ukuran kepalanya menjadi besar. Itu kedagingan. Dan pas tuh, saudara kekasih, begitu ayo dong kamu mesti puasa sampai kurus. Kamu dong harus memberi sampai miskin. Ayo dong kamu harus menyanyi sampai suaramu serak. Ayo dong kamu harus saat teduh 7 jam. Nah, dengan dia berhasil melakukan itu, doa puasa, memberi sampai miskin, doa sampai 7 jam, dia menyanyi sampai suaranya serak, dia berkata, I get it. Saya sudah dapatkan keselamatan. Itu yang dia lakukan, bukan 15 hari, bukan 16 hari, 15 abad, 16 abad, 1600-an tahun lebih kurang. Itu dari generasi datang kepada generasi, datang kepada generasi. Namun Paulus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia atau oleh iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Bisa baca sama-sama? Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Kasih karunia Kristus adalah Injil yang sejati. Itu semua tentang kebenarannya, bukan kebenaran kita. Itu Injil yang sejati. Saat kita beristirahat dalam posisi kebenaran kita di dalam Kristus, kita mampu berjalan dalam kekudusan yang sejati. Saya tidak bisa terbang ke Australia. Saya tidak bisa terbang ke Rote sekalipun. Bahkan saya tidak bisa terbang ke Atambua. Demikian pula saudara. Tapi ketika saya masukkan tubuh saya di dalam pesawat udara, sambil kencangkan ikat pinggang dan doa Bapa kami, saya akan sampai di Australia dengan selamat, saya akan sampai di Atambua dengan selamat, saya akan sampai di Australia, Amerika dengan selamat. Kenapa? Karena saya berada di dalam pesawat. Karena saya berada dalam anugerah, surga menjadi mudah bagi saya untuk dicapai. Lalu orang pengucu bilang, Bang si Pacai, semoga sukses. Tapi kita bukan semoga, kita sukses karena bukan kita, tapi anugerah. Umat Tuhan, Efesus 1 ayat 6 berkata, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, karunianya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dalam bahasa Inggris agak sedikit lain penterjemahannya, dikatakan, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Terjemahannya dalam bahasa Inggris bilang, He had made us accepted in the beloved. Artinya apa? Kita diterima adalah kata Yunani yang disebut charito. Kata diterima, kita dibuat, we had been made accept. Saya dibuat diterima. Itu artinya dalam bahasa Yunani disebut charito. Bisa sebutkan itu? Charito. Kalau Irene lain, saudara kata. Itu Salom. Kalau charito artinya diterima. Atau sangat disukai. Most likes. Jadi di dalam Kristus dan oleh kekayaan anugerahnya
terpujilah semuanya itu karena di dalamnya saya dibuat disukai oleh Allah. Saya sangat diterima oleh Allah. Oleh apa? Anugerah. Bukan usaha saya berpuasa menyelipkan keinginan daging dengan memberi sampai saya miskin, dengan menghafal hukum Taurat. No. Saya dibuat menjadi carito, sangat disukai oleh anugerah. Haleluya. Itu yang dimaksudkan. Ini memberitahu kita bahwa Allah ingin kita tahu bahwa kita sangat dikasihinya. Coba taruh tangan dari dekat. Hei, bilang, hei diriku sendiri, Allah sangat mengasihi engkau. Ketika Anda tahu ini, Anda tidak haus kasih lagi, saudara kasih. Tidak menarik perhatian orang lagi untuk mengasihi saudara. Karena kita sangat sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Saya dibuat sangat dikasihi oleh Allah dalam anugerah yang penuh dengan kemuliaan itu. Bahkan ayat yang ke-7 dari Efesus 1 dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut apa jemaat Tuhan? Kekayaan kasih karunia. The forgiveness of sin according to the riches of His glory. Jadi disebutkan di situ Tuhan kaya dengan anugerah. Di dalam anugerah itu saya ditebus menjadi orang benar. Anugerah yang kaya. Jadi alat pembayaran surga namanya anugerah, saudara kasih. Allah memberi manusia anugerah dan anugerah itu direspon dengan iman. Jadi anugerah menyediakan, iman mengambil. Surga itu atmosfernya, saudara kasih, anugerah. Dikasihi semuanya. Itu surga. Dan itu harus ada di dalam kehidupan kita di bumi ini. Ketika kita tahu kita memiliki kekayaan kasih karunia, Efesus 1 ayat 7, kita dapat berjalan dengan layak sesuai dengan panggilan yang telah kita terima. Banyak orang tidak mampu menjalani panggilan mereka karena mereka berkata, saya belum terlalu kudus, Pak. Saya belum terlalu bisa, Pak. Saya belum seperti si A. Bahkan saya belum seperti Bapak Gembala atau Bapak Penatua. Atau saya tidak seperti Ibu Gembala atau Rasul atau Nabi tertentu, seorang pengajar teologi yang hebat. Makanya aku udahlah, kalau bersihin karpet gereja mau deh aku. Masak-masak di gereja aku maulah. Tapi kalau yang begitu-begitu, sorry. Sehingga apa? Orang hidup tanpa berfungsi karena merasa belum layak. Ini adalah persoalan besar di dalam tubuh Yesus. Makanya Efesus 4 ayat 1, kita akan hidup sesuai dengan panggilannya kalau kita benar-benar punya keyakinan bahwa saya telah dikasihi oleh Allah dan dipanggil untuk melayani Dia. Bukan dengan kemampuan saya, tapi anugerahnya. Amen. Saudara dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Bukan nanti, sudah dipanggil oleh Tuhan. Ketika Dia menyelamatkan kita, di sampingnya itu ada panggilan. Keselamatan didampingi dengan panggilan. Apa saya katakan? Keselamatan didampingi dengan panggilan. Tapi banyak orang hanya selamat. Selamat pun masih, ya kalau hari Minggu lumayan, perjamuan lah lumayan selamat. Tapi kalau Senin, Rabu, Kamis, wah itu neraka sudah. Saya nggak tahu lagi mau jadi apa. Mau bilang Islam salah, Kristen salah, Konghucu juga salah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu sama sekali. Karena merasa salah, berdosa, belum mampu. Itu gara-gara abad 15-16 itu. Manusia harus berbuat ini dan itu dulu. Kudus baru bisa selamat.
Saya tegaskan pagi hari ini, Anda dan saya yang sudah selamat, ada panggilan kudus dalam hidup saudara. Hiduplah sesuai dengan panggilannya itu. Layanilah Tuhan dengan panggilan itu. Bukan nanti, sejak saat Anda menjawab panggilan Tuhan, Anda sudah dapat melayani Dia. Hanya manusialah yang masih, dia belum sempurna, dia belum seperti Yesus, karakternya belum bagus, dia belum dua puasa, belum latihan, belum ini, belum itu, segala macam, saudara kekasih. Ya. Tapi kalau saya datang ke Australia, saudara kekasih, sampai di sana 15 menit, dia bilang, tunggu Pak, kita latihan dulu. Bayangkan, 15 menit mereka latihan, lalu menyanyi, khotbah, urapan Tuhan turun. Kalau kita di sini 15 menit persiapan, wah itu berdosa. Harusnya 15 jam sebelumnya. No. Hati kita yang menentukan. Anugerah di sini. Anugerah itulah yang membuat kita ready all the time. Haleluya. Amen. Nah, saudaraku yang kasih, kita tidak dapat memiliki jalan hidup. Misalnya, menjadi pemuda yang suci, yang kudus, sehari-hari dalam hidupnya, sebagai pasangan suami istri, orang tua, kakek nenek, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, tanpa terlebih dahulu memahami apa yang kita miliki dan siapa kita. Apa yang saya miliki dan siapa kita. Yang saya miliki adalah anugerah yang berlimpah dan saya adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ketika saya tahu bahwa saya memiliki anugerah yang berlimpah dan saya milik kepunyaan Allah sendiri, maka saya akan punya keyakinan untuk melakukan apa saja yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Tanpa harus sekolah Alkitab, kursus Alkitab, dan menghafal sejumlah ayat. Ada yang bisa katakan amin? Amin. Saudara mesti tahu ini. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang percepatan yang luar biasa, akselerasi yang luar biasa, perluasan yang luar biasa. Karena semua orang dalam waktu yang singkat, yang cepat. Orang perempuan kafir saja yang disebut anjing, dia langsung percaya bahwa anjing makan rema-rema, langsung mujizat. Dia bisa usir setan keluar. Amin saudara, amin. Ini harus terjadi reformasi dalam diri saya dan saudara. Katakan, saya memiliki anugerah yang berlimpah dan saya milik kepunyaan Allah. Ketika Anda tahu ini, bangkitkanlah orang mati. Haleluya. Sembuhkanlah orang sakit. Beritakanlah Injil. Tak peduli pekerjaanmu apa. Bila kita tahu dan percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita menjalani hidup yang penuh dengan kemenangan. Wow. Mari kita melihat saudara yang kasih apa yang terjadi dalam dua murid Tuhan. Yang mereka sangat mereka berlomba-lomba saudara yang kasih. Mereka saling ingin untuk menjadi sesuatu yang the best. Tapi saudara mesti tahu bahwa kita hanya bisa lakukan yang terbaik karena saya tahu bahwa saya ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Terlepas dari keadaan apapun yang saudara miliki. Saudara, anak saya, anak Anda sekalian, dia mau bodoh seperti macam apapun, dia mau nakal semacam apapun, dia mau badung atau melawan sehebat apapun, dia tetap anak. Atau tidak? Dia tetap anak. Ketika kita menjadi anak Allah, kondisi rohani kita seburuk apapun, Tuhan tidak pernah hapus saudara kekasih. Tuhan tetap mengenal kita anak yang dikasihinya. Karena kekayaan anugerahnya itu sudah mengcover kesalahan-kesalahan kita. Itu yang membuat kita nyaman. Nyaman untuk apa? Membenahi diri. Nyaman untuk apa? Memperbaiki diri. Nyaman untuk apa? Bersihkan dosa satu persatu. Untuk kita tinggalkan dengan cara yang berkenan. Kenapa? Karena saya sangat dikasihi oleh Allah. Contoh. Apa yang terjadi kalau saudara kemudikan kendaraan saudara atau motor mobil saudara dari belakang saudara, entah anak, entah istri, entah suami,
Kiri, kanan, res, kopling. Awas, darah Yesus. Nah. Kamu yang balap kira-kira hebat, drive, kira-kira gugup atau tidak? Hah? Bamaki atau tidak kira-kira? Ketika saya bawa mobil, Ibu Mes bilang, darah Yesus. Jeffrey bilang, Mama, percaya Papa. Dan waktu saudara bawa motor, bawa mobil di belakang bilang, Pak, kamu bisa Pak, I love you, I love you. Waktu Anda jatuh dalam dosa, Tuhan mengangkat dan Tuhan katakan, I love you. Amen. California, Los Angeles, mereka membutuhkan kata God love them. Mereka tidak perlu kata-kata yang menghujat bahwa mereka adalah God blasphemer atau penghina Tuhan. No. Mereka perlu dengar berita-berita yang baik untuk mereka bangkit kembali. Apapun keterpurukan manusia, saya dan saudara bisa merasakan dalam segala keterpurukan kita. Kalau ada yang tepuk bahu kita bilang, kamu bisa bangkit, kita akan terbang, saudara. Katakan amin. Nah, umat Tuhan, ada dua orang yang sangat berlomba di dalam murid Kristus, yaitu Yohanes dan Petrus. 1 Yohanes 4:16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yohanes adalah murid yang selalu membanggakan kasih Yesus kepadanya. Tuhan mengasihi semua murid. Tetapi Yohanes mengetahuinya, mempercayainya, mempersonalisasi, membuat cinta Tuhan itu menjadi milik privatnya. Sehingga dia menulis ayat ini, bahwa kita telah mengenal dan percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Yang lain itu, okay, I know Jesus is love me. Tapi Yohanes bilang, I believe Jesus love me and I link. Aku mau nempel dengan dia karena dia kasih kepada saya. Ya. Mengetahui bahwa Yesus mengasihi kita adalah satu hal, tetapi mempercayai dan melakukannya adalah hal yang berbeda. Banyak orang percaya bahwa Yesus mengasihi dia, tapi dalam prakteknya, mau makan juga doa ampun, bangun tidur juga doa ampun, mau naik motor juga Tuhan ampuni saya sebelum saya mati nanti. Kenapa? Karena ya dia tahu tentang Tuhan mengasihi dia, tapi dalam prakteknya selalu minta ampun dosa. Apa yang terjadi kalau saudara tidak baca Alkitab saudara? Saya tidak merasa berdosa kalau saya tidak baca Alkitab. Kenapa? Saya hanya merasa lapar rohani. Seperti saya tidak makan. Saya yang rugi. Tetapi kalau saya tidak baca Alkitab, lalu saya minta ampun terus, itu yang namanya saya berusaha untuk menyelamatkan diri saya. Dengan membaca Alkitab. Padahal membaca Alkitab sampai menghafal Alkitab pun tidak menyelamatkan kita. Hanya iman kepada darah Yesus yang menyelamatkan kita. Iman oleh anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Yohanes mengetahui bahwa Yesus itu mengasihi sehingga dia memanfaatkan, menggunakan kesempatan untuk nempel dengan Yesus. Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Yang lain-lain dong lihat kalau Yesus ada di situ, dong jauh-jauh sekali. Baru Yesus SMS, Elvis rapat sedikit Elvis. Nah, baru Elvis baca baru dia rapat sedikit. Maksudnya Petrus. Nah, yang lain dulu jauh-jauh. Sampai Yesus datang, maju ke depan sedikit dekat. Tapi semua rasa jauh. Kenapa? Karena rasa tidak dikasihi. Tetapi kalau Yohanes belum suruh pun dia bilang, dia dari sini, Karena dia tahu bahwa dia dikasihi.
dia langsung, Alkitab bilang murid yang dikasih Yesus bersandar. Dekat Yesus. Bersandar, saudara lihat. Pernah lihat foto Yohanes sandar di Yesus? Kalau Peu lihat dari jauh, dia hebat. Nah, banyak orang Kristen kan model begitu tuh. Foto manja dan Tuhan menyanyi itu. Supan tekosta. Nah, itu ekspresinya kan begitu. Jadi di dalam praktek gereja ini ada yang model kayak Yohanes, intim sekali. Penyembahan 4 lagu. Lagu gembira hanya 1 saja, saudara. Kayak apa? Itu penyembahan lama sekali. Kenapa? Karena intim. Kalau yang satu mau nyanyi saja. Jadi ada orang yang bilang kiri kanan. Lupeu atau Anis. Nah. Song leader kan ada begitu. Ada tipe song leader Petrus. Kayak Jordan begini. Dia seperti Yohanes. Dia nyanyi lama. Dia kalah. Sampai dia omong pelan-pelan. Makanya saya WA. Kasih rapat mic sedikit. Nah. Iya. Bagaimana? Saudara bisa tangkap sampai di sini? Oh, kasih itu sebenarnya bebas. Amin, saudara. Dengan melakukan hal itu, Yohanes menampilkan dirinya sebagai orang yang dikasihi oleh Yesus. Di sisi lain, kita memiliki Petrus yang namanya berarti batu, gambaran hukum Taurat, yang selalu membanggakan kasihnya kepada Yesus. Coba kita lihat Markus 14 ayat 29. Kata Petrus kepadanya, baca kuat. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Benar? 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 Tidak benar. Itu omong doang. Lip service, gaya bahasa begitu. Tapi kenyataannya ambruk waktu orang tanya kepada dia. Kamu pengikutnya? No, I don't know him. Saya tidak kenal dia. Jadi Petrus ini gambaran orang percaya yang bergantung pada perbuatan mereka sendiri dan kasih kepada Tuhan. Jadi dengan perbuatan baik saya menarik perhatian, dengan kasih saya menarik perhatian Tuhan. Itu gambaran orang Kristen seperti itu. Saudara di bagian mana? Cek masing-masing. Kita hanya dapat mengasihi Tuhan dan orang-orang di sekitar kita ketika kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Saya tidak bisa mengasihi Anda kalau saya tidak sadar dan tidak pernah tahu dan mengalami kalau Tuhan mengasihi saya. Kasih itu selalu memberi. Semakin dikasihi selalu memberi. Semakin dikasihi, jawab saya, semakin dikasihi, semakin dikasihi, semakin dikasihi. Itu rahasianya. Petrus adalah orang yang percaya pada kasihnya kepada Tuhan. Ya. Di ruang atas, itu waktu mereka ada pertemuan, ketika Yesus mengungkapkan siapa yang akan mengkhianatinya, Petrus harus beri isyarat kepada Yohanes untuk bertanya kepada Yesus. Petrus tidak punya kemampuan untuk bertanya lebih dengan Yesus. Kenapa? Dia jauh, nah? Dia beta mau nanti waktu Tuhan baca. Dan alasan, Bapak HP ada rusak, Bapak HP ada lobat, padahal omong kosong saudara, gara-gara tidak punya kesanggupan untuk berkomunikasi. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa buat untuk seolah-olah kita bersalah, untuk Tuhan membenarkan kita. Seolah-olah saya rasa bersalah dulu baru Tuhan bilang benar. Itu yang membuat kita berusaha dengan kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang kasih, hal ini menunjukkan jarak antara Petrus dan Yohanes. Ya. Frasa murid yang dikasihi Yesus itu disebutkan 5 kali dalam Injil Yohanes. Ini adalah sebuah cerminan penyebutan bahwa benar-benar Yohanes itu dikasihi oleh Yesus. Karena 5 kali disebutkan. Murid yang dikasihi Yesus itu hanya ditujukan kepada Yohanes, bukan yang lain. Apakah yang lain Yesus tidak mengasihi? Mengasihi. Cuman responnya itu berbeda. Yohanes 21 ayat 20-21, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, Petrus lihat murid yang dikasihi Yesus sedang apa? Mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama,
duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan Engkau? Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved was following them. Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Urusanmu apa? Bilang apa? Urusanmu bilang apa? Ikutlah. Saudara lihat. Tadi Petrus sudah 1-0, kan saudara kasih? Dia bilang, Anis, ditanya bos lo, siapa yang menyangkal? Becuriga Thomas nih, dia bilang, Sonde, Yudas. Kenapa? Karena Yudas ini kan dekat dengan Yesus. Jadi, dia korek Tuhan Yesus. Orang ada mengajar korek-korek. Kenapa? Dewa ada tanya, bilang siapa yang menyangkal? Yesus bilang, kok dia? Betul kan? Dia pernah menyangkal itu kan? Siapa yang jual? Kan nanti Yudas. Jadi saudara lihat. Nah, inilah yang terjadi di dalam banyak gereja orang percaya sehingga ada klasifikasi. Wih, kalau Pak John F itu dekat dengan Tuhan. John DJ juga lumayan. Dan C lumayan. Hanya dalam nama Yesus. Oh, itu lebih pas. Kalau dalam nama Yesus belum. Hanya itu baru yang menentukan. Oh, kalau Elvis, ya kadang-kadang lumayan. Yang lain-lain, wih, itu kotong nih, wih, kotong dari jauh sah, kotong miskol sah. Tidak. Anda dan saya punya peluang dekat dengan Yesus karena kita ditebus dengan darah yang sama. Hanya bilang kiri kan, responmu yang menentukan. Responmu yang menentukan. Karena yang Tuhan ajarkan kepada kita ini prinsip-prinsip yang kalau kita lakukan apa yang diajarkan itu menghasilkan sesuatu. Jadi Petrus dan Yohanes bersama Yesus dan Petrus bertanya. Wih, kali ini Petrus tidak tahan lagi. Dia bilang, dia tuh jadi apa nanti? Petrus beranggapan bahwa ya kan dia kan nanti kan dia juru bicara lo bilang. No, Petrus Yesus bilang, kalau dia mau terus hidup selama-lamanya, apa urusan kamu? Hah? Kau ikutlah aku. Maksudnya, kamu jangan sampai tergoyahkan. Karena Tuhan sudah tahu, ini ayam kokoreo, ayam berkotek, langsung dia pasang 100 ribu. Saudara tahu, judi modern, ya, sabung ayam modern sekarang ini adalah judi online. Ketika dia bunyi titit pasang. Nah itu sama seperti dia berkotek saudara kasih. Itu dia. Jadi angalai, kamu jangan pikir saya ini tidak main ayam lagi Bapak, saya main HP. Nah sama juga saudara. Kok bisa sampai lari ke situ ya saudara? Ya, karena Petrus itu kan disamakan dengan ayam, iya kan? Iya toh? Nah jadi saudara lihat di sini, Petrus disuruh untuk mengikuti Yesus. Sementara Yohanes mempraktekkan kasih Yesus. Saudara lihat, berarti level dari pertumbuhan Yohanes itu sudah mendahului Petrus. Petrus hanya lihat dan menghakimi. Jadi apa dia nanti? Tapi Yesus bilang itu urusan dia dan saya. No matter he what, that's not your business. You follow me. Dia bilang, hey, lu jangan repot-repot urus dia. Biarkan saya dengan dia. You follow me. Ikut saya. Kenapa? Yesus sudah tahu bakalan dia akan menyangkal nanti. Jadi saudara lihat di sini, saat kita mempraktekkan kasih Yesus bagi kita, kita berakhir dengan keintiman ilahi dengannya dan kita akan mendapatkan diri kita mengikuti Tuhan dengan mudah. Kenapa kita bisa ikut Tuhan dengan mudah? Karena kita sadar kita dikasihi. Petrus disuruh ikut karena pasti dia akan ada banyak hambatan. Itulah sebabnya saya percaya kasih membuat kita menjadi kuat. Haleluya. Untuk melakukan apa saja. Hanya kasih karunia yang mengajarkan kita untuk hidup kudus. Only grace teach us to live holy, separate from the world. Saat kita, saudara yang kasih, tampaknya kita melihat di gereja hari ini
ada pengajaran-pengajaran yang bertentangan. Jika Anda percaya pada kasih karunia, maka Anda dianggap tidak percaya kepada kekudusan. Namun kebenarannya adalah bahwa hanya kasih karunia yang dapat mengajarkan kita tentang kekudusan sejati. Oke? Titus 2 ayat 11-12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kasih karunia Allah lah yang mengajarkan kita. Artinya kasih karunia adalah guru yang luar biasa. Oke. Kalau orang belajar di Tunas Bangsa disebut murid Tunas Bangsa. Kalau orang belajar dari kasih karunia dia disebut apa? Murid kasih karunia. Jadi salah satu deklarasi saya bertonton kata, I am the student of grace. Saya adalah murid anugerah. Kenapa? Karena anugerah yang mendidik saya. Anugerah adalah guru yang mendidik saya untuk saya meninggalkan kefasikan-kefasikan. Kalau kita kefasikan itu mungkin jauh. Tinggalkan tayangan-tayangan yang membuang-buang waktu, download yang tidak-tidak, posting yang tidak-tidak, nonton yang tidak-tidak, berkata-kata yang tidak-tidak, melakukan yang tidak-tidak. Nah itu adalah anugerah yang mendidik kita. Haleluya, amen. Ada seorang yang dia terikat dengan pornografi 35 tahun. Sudah dikonseling dengan segala macam, saudara kekasih, tidak bisa. Waktu dia berjumpa dengan ayat ini, anugerah mendidik dalam sekejap. Dalam sekejap. Dia bebas dari kebiasaan buruk. Ada seorang yang rajin merokok, sangat merokok, saudara kekasih. Dia datang ketemu dengan Bapak Pendeta bilang, enggak apa-apa, kamu merokok aja, kamu baca firman, lalu kamu bilang anugerah melepaskan. Satu hari satu bungkus kurang satu batang, kurang satu batang, terakhir saudara kekasih, penuh dengan firman, rokoknya keluar dengan sendirinya. Hei para istri, kalau kamu mau menyuruh suami mau berhenti rokok, jangan bilang, lu cek ke rokok, kalau paru-paru sebelah, lu jangan panggil saya nama. Dia akan minum, isap rokok, minum mabuk lagi. Dia akan tambah, dan main judi, dia akan ekstra saudara. Supaya kamu rasa. Kenapa? Karena kalau orang diancam, anjing saja dia akan menggigit. Apalagi suami yang punya kepala kayak begitu, lu ancam dia akan putar kau nanti. Tapi kamu bilang, papi, ini ada mau rokok apa? Beta beli ya. Tapi papi ingat, baca firman ya, sambil bahasa roh, minta anugerah. Saudara lihat, waktu suami dengar begitu di bulu badan beliau, mama doakan papa mau bertobat. Betul. Coba. Haleluya. Ketika kasih karunia diajarkan kepada orang-orang, kasih karunia akan mengajar mereka dari dalam diri mereka sendiri tentang cara menjalani hidup kudus. Saudara yang kasih, anugerah itu menyentuh hati nurani. Anugerah apa saudara? Kalau anugerah menyentuh hati nurani, maka hati nurani itu akan lari ke dompet, jadi murah hati. Lari ke mulut, mulut jadi berkata puji Tuhan, haleluya. Amin. Anugerah itu yang mendidik orang. Katakan, saya murid anugerah. I am the student of grace. Come on. Ini rahasianya kenapa orang tidak bisa ikut Tuhan dengan bebas. Karena mereka mau jadi seperti Petrus. Berusaha. No. Kita jadi seperti Yohanes. Yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Itu yang ditulis oleh Yohanes, bukan? We love God because God first loved us. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah Taurat, tetapi di bawah. Kamu berada di mana? Lihat. Coba kamu ganti nama saya masing-masing. 2, 3. Sebab VLC tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena VLC tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi ya, tidak dikuasai itu artinya tidak disetir oleh dosa, karena saya sudah pindah dari Taurat
datang kepada kasih karunia. Haleluya. Oke? Bilang kiri kanan. Ayo dong pakai kasih karunia. Kasih di kiri kanan itu. Nah, ayo dong manfaatkan. Karena kita ini sudah di bawah kasih karunia. Sekarang begini saudara yang kasih. Kita sudah ada di bawah tenda ruangan his room ini. Saudara enjoy ruangan ini. Nah apa yang terjadi saudara yang kasih kalau saudara sudah di ruangan ini, saudara ambil kipas-kipas lagi. Ada kelainan tuh saudara yang kasih. Kenapa? Orang lagi dingin. Ketika Anda di bawah anugerah, perbuatan Anda dapat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau di bawah Taurat, aneh. Kita berlaku seolah-olah kita belum suci, belum kudus, belum mengampuni, belum ini, belum akibatnya. Kita berlaku miskin terus. Berlaku susah terus, berlaku stres terus. Kenapa? Karena kita diserir oleh namanya Taurat. Dosa tidak berkuasa, itu tidak berarti tidak berbuat dosa. Tetapi kita tidak ditaklukkan oleh dosa. Ada kebebasan kita untuk memutuskan yang benar. Tapi kalau di bawah kekuasaan Taurat, kita tidak punya keputusan apa-apa. Tapi di bawah anugerah, anugerah mendorong kita untuk memutuskan yang benar. Jadi Roma 6:14 menjelaskan kepada kita sangat jelas bahwa kita berada di bawah kasih karunia. Oke, jalan menuju kekudusan sejati adalah kasih karunia. Haleluya. Saya bisa kudus hanya anugerah semata-mata. Katakan demikian. Yes. Jalan pembebasan Allah selalu melalui iman. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman siapa? Iman PLC. Saudara lihat. Jadi anugerah dan iman itu punya keseimbangan. Anugerah menyediakan, iman mengambil. Anugerah menyediakan kesucian, dengan iman saya ambil. Katakan dengan iman saya sudah kudus. Come on. Dengan iman saya diberkati. Dengan iman saya sehat. Dengan iman saya berkemurahan. Itu yang terjadi. Tadi pagi saya baca satu posting, saya langsung kirim pada satu saudara yang sedang kemo di rumah sakit. Ada seseorang yang dokter bilang paru-parunya sudah hancur berantakan. Sudah tunggu, dia udah pakai masker, saudara kasih oksigen. Tapi dia bilang, mami sorong Alkitab saya mami. Dia baca seada-adanya. Karena dia anak Tuhan, dia baca adanya. Oleh bilur Yesus, kamu yang hidup oleh kebenaran sudah disembuh. Bilur Yesus sudah sembuh. Dia baca lagi. Wah, sesuatu yang lain. Dia paksa diri lagi, dia baca lagi. Dia baca lagi, dia baca lagi. Dalam ketan terbatas dia baca ayat itu, tiba-tiba dia, loh kok dokter bilang saya sudah mau mati, dokter bilang saya sudah tidak ada harapan, tapi Alkitab bilang oleh bilur Yesus saya sembuh. Langsung dia teriak, dia cabut maskernya, mami bikin kopi dan bawa roti mami, saya hidup. Dokter datang dan mereka bilang pasti dia halusinasi. Dia lagi menghayal. Tapi dalam besok ketika dia dicek di laboratorium, dokter tidak menemukan ada cacat sedikit pun di paru-parunya. Bilang kiri kanan, imanmu mengambil sesuatu. Ambil motor yang kamu perlukan. Ambil masa depan yang kamu perlukan. Ambil mobil yang kamu perlukan. Ambil kesehatan yang kamu perlukan. Ambil jodoh bagi yang belum. Haleluya. Ambil kemenangan dalam perkara saudara. Amin. Haleluya. Tidak peduli seberapa tulusnya kita. Jika tidak berdasarkan iman, itu tidak akan menghasilkan perubahan yang kekal.
Kita boleh setulus apa saudara ingat, serapi apa, semodel keagamaan religius kitanya, mau baju model macam apa yang begitu kelihatan terhormat dan berkenan, jubah model macam apapun yang Anda bisa pakai, dan bahasa sehalus apapun yang Anda bisa ungkapkan, tanpa iman itu semua tidak mengganggu Allah sama sekali. Bilang kiri kanan, imanmu mengganggu Allah. Ekstrimnya kira-kira begitu. Tuhan tidak tenang karena orang beriman berdoa. Haleluya. Dosa adalah kebiasaan yang tidak dapat dihentikan dengan kekuatan sendiri. Oke? Kebiasaan dosa tidak dapat dihentikan dengan kekuatan sendiri. Tidak peduli seberapa tulusnya upaya kita untuk melepaskan diri dari dosa. Jika tidak berdasarkan iman, itu tidak akan pernah berhasil. Seorang anak Tuhan dapat jatuh ke dalam dosa, tapi tidak akan ingin terus melakukannya. Apakah saudara masuk di laut terus? Saudara mesti keluar karena saudara bukan ikan. Saya bisa berbuat dosa, tapi saya bukan orang berdosa. Saya bisa masuk di laut sewaktu-waktu. Tapi saya tidak akan tinggal di laut karena saya bukan ikan. Saya orang benar yang kadang-kala bisa jengkel dan marah. Yang mengerti Bapak Tok. Kita manusia. Tetapi kita tidak terus berada dalam kelemahan. Karena kita keluar dari kelemahan itu. Roh Kudus, roh yang hidup, roh yang akan menolong kita, dia akan bersaksi kepada kita. Ibrani 2 ayat 4 di situ dikatakan bahwa roh itu melakukan mujizat. Saudara tahu mujizat terbesar dalam hidup ini bukan orang mati bangkit, bukan kanker sembuh. Mujizat terbesar dalam hidup ini kalau saya diubahkan. The great miracle in the life is the change of life. Itulah mujizat terbesar kalau saya dan saudara kita diubahkan. Karena dengan cara demikian kita akan mengalami kemurahan yang luar biasa. Mari kita baca tulisan di depan kita dengan luar biasa. 2, 3 mulai. Itulah sebabnya ketika kita mengakui bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus yang merupakan kebenaran, kita melihat mujizat dan pembebasan dari segala jenis ikat.